Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Reski Amalia Hamka SEMM, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Saya Hirdayanti Nurul Adha, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Kami kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri selaku moderator, Hirdayanti Nurul Adha, serta presentator pertama yaitu Syafia Salsabila, presentator kedua yaitu Nadia Nur Anissa, serta presentator ketiga yaitu Sri Ramadhani Ahmad. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai profil dan operasional perusahaan manufaktur, yaitu PT Industri Kapal Indonesia Persero atau PT IKI. Untuk mengefisienkan waktu, pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada presentator pertama, Syafia, kami persilahkan. Baik, kita akan membahas profil organisasi, identitas, dan ruang lingkup. Pada slide ini dijelaskan mengenai profil organisasi dari PT Industri Kapal Indonesia atau PT IKI. PT Industri Kapal Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur perkapalan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1978 dan kantor pusatnya berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Bidang usaha PT Industri Kapal Indonesia sendiri meliputi pembuatan kapal, perbaikan, dan perawatan kapal, rekayasa umum, serta jasa maritim lainnya. Jumlah karyawannya juga cukup banyak, yaitu sekitar ribuan pegawai, baik pegawai tetap maupun kontrak. Karena merupakan perusahaan persero, maka kepemilikannya dimiliki sepenuhnya oleh negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Industri Kapal Indonesia merupakan salah satu perusahaan paling penting di Indonesia yang bergerak di sektor industri kapal dan jasa maritim. Selanjutnya kita masuk di Baiklah, selanjutnya kita masuk di visi misi dan struktur organisasi. Selanjutnya di slide ini terdapat visi misi dan struktur organisasi perusahaan. Visi dari PT Industri Kapal Indonesia adalah menjadi perusahaan perkapalan dan rekayasa umum yang unggul, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, serta menjadi kebanggaan Indonesia. Artinya perusahaan ini harus berkembang dan memiliki kualitas yang mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Sedangkan misinya adalah menjalankan usaha perkapalan dan rekayasa umum dengan kualitas yang baik dan tetap memiliki daya saing tinggi. Kemudian untuk struktur organisasinya, perusahaan dipimpin oleh direktur utama dan memiliki beberapa direktorat seperti bidang produktif, teknik dan pengembangan, keuangan, dan akuntansi, serta SDM dan umum. Selain itu, terdapat juga beberapa divisi teknis, seperti pembangunan kapal baru, pemeliharaan, dan perbaikan kapal, hingga pengadaan unit produksi galangan. Itu tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya presentator kedua kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan manajemen SDM. PT Industri Kapal Indonesia
menghadapi tantangan manajemen SDM yang memengaruhi produktivitas, iklim kerja, dan daya saing. 3 masalah utama yang diidentifikasi adalah yang pertama, produktivitas, keterlambatan proyek, output per orang di bawah benchmark, tingginya absensi, rendahnya inisiatif. Penyebabnya, manajemen kinerja tidak konsisten, penempatan tidak sesuai kompetensi, minim motivasi berbasis kerja. Yang kedua, disiplin, ketidakpatuhan. Ketiga, pelanggaran jam kerja, penyalahgunaan aset, ketidakpatuhan SOP. Penyebabnya pengawas sanksi tidak konsisten, budaya organisasi belum mendukung kedisiplinan. Dan yang ketiga, konflik industrial, tuntutan upah tertunda, interpretasi peraturan berbeda, rotasi tidak transparan, minim saluran komunikasi formal, potensi mau kerja menandakan mekanisme hubungan industrial belum optimal. Slide selanjutnya, analisis strategi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Jalur internal, promosi atau rotasi, dan eksternal. Website BUMN, perguruan tinggi. Seleksi administrasi, kompetensi, teknis psikologi wawancara. Kelemahannya proses lama, kurang employer branding, minim rekrutmen berbasis kompetensi digital. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan teknis, manajerial. Ketiga, kerjasama BLK dan BKI. Kelemahannya anggaran terbatas, evaluasi pasca pelatihan lemah, minim pelatihan digital. Dan yang ketiga, kompensasi dan benefit. Skema sesuai dengan ketentuan BUMN, gaji pokok, tunjangan BPJS, JHT, insentif proyek tersedia. Kelemahannya belum sepenuhnya performance based, kurang benefit non-finansial, keterlambatan kenaikan upah menyebabkan konflik. Dan yang terakhir, manajemen kinerja. PPK tahunan kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar promosi atau bonus. Kelemahannya administrasi, kurang pengembangan, minim umpan balik 360 derajat, keterlibatan karyawan rendah. Baik, selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada presentator terakhir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi konsep SDM strategik dan penerapan untuk PT Industri Kapal Indonesia. Yang pertama itu ada strategi HRF, yang dimana dimaksud dengan selaraskan MSDM dengan strategi bisnis, yaitu adanya integrasi vertikal dan horizontal untuk menutup strategi gap kompetensial, yaitu isinya digital, camp, dan manajemen proyek internasional. Yang kedua ada talent management, yang dimaksud talent management yaitu bangunnya talent people line untuk posisi kritikal. Kritikal yang dimaksud adalah naval architect, marine engineer, supervisor, project manager dengan melalui assessment center dan IDP untuk HIPO. Yang ketiga ada performa manajemen. Yang dimaksud dengan performa manajemen yaitu adalah geser ke performa manajemen berkelanjutan yang dialog kinerja, OKR atau balance scorecard pada level individu dan tim. Yang keempat ada employee engagement. Yang dimaksud dengan employee engagement itu ya adalah program komunikasi pemimpin, penghargaan, pengembangan karir, dan kesejahteraan untuk memperbaiki komitmen dan mengurangi absensi. Yang kelima ada organizational culture, yaitu meliputi transformasi budaya seperti internalisasi nilai profesionalisme, integritas, kolaborasi antara leadership by assess plan, reward, dan punishment konsisten. Yang keenam ada leadership. Yang dimaksud dengan leadership itu adalah kembangkan kepemimpinan transformasional lewat coaching, mentoring, dan action learning untuk memimpin perubahan budaya dan kinerja. Dan yang terakhir ada sustainable HRM, yaitu fokus jangka panjang pada kesejahteraan karyawan,
keselamatan kerja, dan pemberdayaan lokal dan dampak sosial lingkungan sesuai dengan peran BUMN. Selanjutnya, saya bakal menjelaskan materi tentang rekomendasi strategi. Ada 4 prioritas utamanya, yaitu yang pertama, reformasi manajemen kinerja. Reformasi manajemen kinerja meliputi implementasi OKR digital terintegrasi plus performa dialog triwulan. Tujuannya itu untuk meningkatkan pencapaian kinerja kurang lebih 75% dalam 2 tahun, peningkatan produktivitas 15-20%. Yang kedua, adanya penguatan budaya dan disiplin. Penguatan budaya dan disiplin itu meliputi program Culture Transformation, yang dimana isinya yaitu rumuskan value partisipatif, workshop, reward dan punishment konsisten, leadership based plan. Targetnya mencapai absensi kurang lebih 3% dalam 18 bulan. Yang ketiga, ada revitalisasi hubungan industrial, yaitu optimalkan LKS bipartit bulanan, bentuk joint consultative commit, terapkan employee voice system digital dengan target perselisihan kurang lebih 3 kasus per tahun. Yang terakhir, ada pengembangan SDM berbasis kompetensi dan digital, yang dimana dimaksud itu bangun LMS competencies base, evaluasi pasca pelatihan, Patrick L3 sampai dengan L4. Target yang ingin dicapai yaitu kurang lebih 85% karyawan terlatih, skor kompetensi naik kurang lebih 20% dalam 2 tahun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Kesimpulannya yaitu adalah PT IKI menghadapi 3 permasalahan utama manajemen SDM, yaitu produktivitas menurun, disiplin rendah, dan konflik industrial. Dan evaluasi KPI dan HR audit menunjukkan strategi manajemen SDM saat ini belum efektif. Diperlukan transformasi manajemen SDM komprehensif yang mengintegrasikan strategi HRM, talent management, performance management, engagement dan culture leadership, dan sustainable HRM. Sekian dari kelompok kami pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.